Video berikut ini direkam oleh seorang perawat dengan menggunakan handphone milik dari salah satu pasien di panti jompo, di mana semenjak si perawat ini merekam video ini, ia selalu terjaga di malam hari. Ia merekam video ini atas permintaan seorang wanita tua, salah satu penghuni dari panti jompo tersebut. Wanita tua ini ingin direkam di saat ia berdoa di depan sebuah kamar, di mana konon di kamar tersebut banyak pasien yang meninggal tak lama setelah mereka tinggal di kamar tersebut. Dan para penghuni senior di panti jompo tersebut mempunyai julukan untuk kamar tersebut. Kamar ini dijuluki sebagai kamar kematian. Ini terdengar aneh, namun menurut informasi, faktanya memang begitu. Wanita tua ini ingin merekam kegiatan berdoanya, dan ia berencana untuk mengunggah video tersebut di Facebook grup miliknya. Namun sayangnya, dia tidak mengunggahnya, karena semuanya tidak sesuai rencana. Berikut rekaman videonya. Heavenly Father, I ask for your divine presence to fill this space. May your light shine brightly through every room, cleansing this home of any negativity, fear, or unrest. Let peace dwell in every corner, and love be the foundation of every wall. Bless this home with your protection, surrounding it with your angels, and shielding it from harm and evil. May every door be a passage to your grace, and every window open to your blessings. In Jesus' name. May every door be a passage to your grace, and every window open to your blessings. In Jesus' name. Rosario milik perempuan tua ini mengangkat dengan sendirinya, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Dan sangat jelas terlihat di rekaman tersebut bahwa tidak ada siapapun di depan wanita ini. Bagaimana bisa Rosario miliknya bergerak mengangkat seperti ada seseorang yang menariknya? Si perawat yang merekam kejadian ini secara spontan terkejut dan terlihat ketakutan. Dan ia memberikan informasi bahwa di saat ia merekam peristiwa tersebut, ia benar-benar merasa ketakutan. Dan ia meyakini bahwa ada sebuah energi negatif di ruangan tersebut. Karena peristiwa mengerikan yang baru saja ia alami, ia jadi teringat satu momen di mana ia ditemani oleh rekan kerjanya sedang merekam sebuah sesi terapi bersama seekor anjing. Where's your other sucker? You only have one? Use it. Sheila. Really? Entah karena alasan apa, tiba-tiba anjing terapi itu berjalan keluar meninggalkan kelompok dan pergi menuju sebuah kamar 112 atau kamar yang dijuluki sebagai kamar kematian. Ini sangat tidak biasa karena anjing seperti ini terlatih untuk selalu tenang dan tetap berdekatan dengan pemiliknya. Yang mengherankannya di sini adalah anjing tersebut terlihat meringis. Ia seperti menunjukkan sesuatu yang tidak beres. Jika tidak ada sesuatu di sana, lalu apa yang menyebabkan anjing terapi tersebut berperilaku aneh seperti itu? Pada akhirnya setiap perawat dan penghuni di panti jompo tersebut meyakini bahwa ruangan 112 memang berhantu. Namun sampai konten ini dibuat, menurut informasi dari para perawat tersebut, kejadian-kejadian aneh masih terjadi di sana. Salah satunya kejadian berikut ini. Why is it beeping? I don't know. No one's in there. That's crazy. Get the light. Get the light. You say you checked it? Yes. Did you just get that on camera? No. Stop. No, I'm not playing with you anymore. I don't like this. No, I don't like this. I don't like this.
Right there. Okay, you're gonna stop this right now. Seperti di video sebelumnya, ruangan tersebut kosong. Namun, di rekaman tersebut menunjukkan seolah-olah ada seseorang di dalam. Tidak mengherankan jika perempuan tua di video pertama berinisiasi untuk berdoa di depan kamar 112. Beberapa cara memang sudah dilakukan, namun kejadian-kejadian aneh pun tetap berlanjut. Dan sampai saat ini, para perawat dan penghuni di panti jompo tersebut mulai menjauh dan menjaga jarak dari kamar 112 yang dijuluki sebagai kamar kematian. Di hari Sabtu yang tenang, sekitar pukul 3 sore hari, seorang wanita bernama Bonita sedang sendirian di rumah. Ia sedang menonton TV di ruangan dapur di rumahnya, sambil menunggu suaminya pulang belanja dari supermarket. Menurut keterangan Bonita, tidak biasanya ia tinggal di rumah sendirian, terutama di saat saudara-saudaranya sedang berkunjung dan berencana tinggal di rumahnya untuk beberapa bulan. Dan kebetulan pada saat itu, saudara-saudaranya pun sedang keluar rumah, meninggalkan Bonita sendirian di rumah. Dan di saat ia sedang asik menonton televisi, sesuatu yang mengejutkan pun terjadi di ruangan bagian belakang. Jika bukan karena figur bayangan melesat yang tertangkap kamera di belakang, Bonita mungkin berpikir bahwa kompor miliknya memang rusak atau error. Namun, melihat kompor tersebut bergerak secara brutal dan tidak terkontrol, tepat setelah sosok bayangan terlihat melesat di balik jendela, Bonita meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang mungkin bisa mencelakai dirinya atau anggota keluarganya. Karena pada umumnya, kompor tak mungkin setantrum itu. Sebagian anggota keluarga bahkan mempercayai bahwa bayangan yang melintas cepat itu adalah roh dari neneknya yang baru saja meninggal di rumah tersebut. Seperti biasa, bagaimana menurut Anda? Apakah ini hanyalah trik kamera atau sebuah fenomena supernatural? Video berikut ini direkam di sebuah toko roti di West Virginia, Amerika Serikat di bagian timur, di mana ada beberapa peristiwa aneh yang tertangkap kamera. Toko roti yang dimaksud dikenal sebagai Rock City Bakery. Dan baru-baru ini, salah satu dari pemilik toko tersebut telah mengunggah sebuah video yang sebelumnya tidak dapat ia bagikan hingga saat ini. Menurut keterangan Morgan, pemilik toko roti tersebut, semua peristiwa aneh yang terekam kamera ini diyakini sebagai perbuatan dari hantu yang mereka juluki sebagai Harry. Para karyawan di toko tersebut telah menamai hantu yang berulah itu dengan nama Harry. Harry tampaknya bertanggung jawab atas hal-hal aneh yang terjadi di toko roti tersebut. Dari nampan dapur yang melayang begitu saja, hingga beberapa peralatan berat yang seolah-olah didorong oleh kekuatan yang tak terlihat. Dan bisa dipastikan bahwa toko roti ini telah menyaksikan banyak hal aneh dan brutal. Namun, ada dua rekaman video yang lebih mengerikan dibanding video-video sebelumnya. Menurut keterangan Morgan, kedua video ini membuat dia ketakutan setiap kali dia masuk ke toko untuk bekerja. Sebagai informasi, Morgan selalu menemukan barang-barang yang letaknya bukan pada tempatnya. Contohnya mangkuk plastik berbentuk jaring laba-laba. Dan Morgan percaya bahwa Harry the Ghost, Harry si hantu, bertanggung jawab atas perilaku ini. Karena kejadian ini mulai melelahkan, akhirnya Morgan pun memutuskan untuk membuang semua mangkuk-mangkuk tersebut untuk menghentikan hal-hal aneh ini. Dan untuk sementara, ini berhasil. Sampai suatu hari, di waktu toko tersebut sedang sibuk-sibuknya,
Morgan melihat ada satu mangkuk tergeletak di atas sofa tempat duduk customer. Lalu ia berpikir mungkin ada customer yang membawanya masuk dan tidak sengaja meninggalkannya di sana. Agar lebih yakin, akhirnya si Morgan ini mulai memeriksa kamera CCTV yang mengarah ke sofa tersebut. Dan hasilnya mengejutkan. Simak video rekamannya. Morgan dan para karyawannya kebingungan. Bagaimana bisa hal tersebut bisa terjadi? Mangkuk laba-laba ini seperti terlempar dari dalam sebuah lukisan yang terpajang di ruang tersebut. Ia percaya bahwa ini semua ulah si Harry. Dia melakukan ini sebagai upaya untuk membalas dendam kepada Morgan karena telah membuang semua mangkuk-mangkuk tersebut. Seolah-olah mangkuk-mangkuk ini adalah mainan yang menyenangkan bagi si Harry. Meskipun belum pasti apakah hal ini benar, ada peristiwa serupa lainnya yang terekam kamera dan membuat semua orang di toko tersebut semakin merasa cemas. Pada jam larut malam, sesuatu yang aneh pun terjadi. Peristiwa ini mirip seperti di video sebelumnya. Ada sesuatu keluar begitu saja dari dalam sebuah lukisan. Namun dalam rekaman ini ada kejadian lainnya. Perhatikan baik-baik. Tengkorak plastik tiba-tiba terjatuh tepat setelah sebuah benda keluar dari lukisan. Dan ternyata benda tersebut adalah sebuah cangkir soda. Merasa tidak yakin dengan apa yang terjadi di rekaman tersebut, si Morgan ini akhirnya mengunggah video temuannya dan berharap ada seseorang yang mengerti dan menjelaskan tentang peristiwa aneh tersebut. Sampai konten ini dibuat, video tersebut masih menjadi misteri. Dan hal-hal aneh masih terus terjadi di toko roti tersebut. Entah ini Harry atau sesuatu yang lain. Morgan bersama karyawannya tetap mendapatkan teror yang menakutkan di setiap harinya. Di dalam video ini, seorang wanita bernama Arya sedang merekam dirinya di saat ia sedang berjalan di sebuah lorong hotel. Namun, video hasil rekamannya sepertinya ada yang aneh. Dan ternyata, Arya bukanlah satu-satunya yang berada di lorong tersebut. Si Arya ini yakin bahwa ada seseorang yang seolah-olah sedang mengikuti dirinya. Jadi, demi keamanannya, dia akhirnya merekam peristiwa tersebut. Namun, setelah ia mengunggah video tersebut, banyak pengikutnya merasa bahwa di video ini ada yang janggal. Di saat Arya sedang merekam video tersebut, ada sesuatu yang janggal yang tertangkap kamera. Perhatikan baik-baik. Okay. Perlu diketahui bahwa Arya baik-baik saja. Di saat ia mengunggah video ini, Arya menjelaskan bahwa ia berlari setelah ia mendengar ada orang di belakangnya, seolah-olah sedang mengejarnya. Namun, di saat itulah semuanya menjadi tampak aneh. Jika Anda perhatikan video di rekamannya, ternyata tidak ada siapapun di belakangnya. Sosok yang mengejarnya tidak terlihat sama sekali di video tersebut. Atau mungkin ia merasakan sesuatu yang membuatnya ketakutan. Karena menurut keterangan seorang housekeeper yang bekerja di hotel tersebut, di saat peristiwa itu terjadi, sesuatu yang cukup mengejutkan tertangkap kamera CCTV. So here's video of that girl that posted, and I'm gonna let y'all know now, it gets really weird.
Perlu Anda ketahui bahwa video rekaman CCTV ini diunggah oleh seorang housekeeper bernama Tony. Si Tony ini melihat postingan wanita tersebut dan bertujuan untuk menjelaskan apa yang terjadi terhadap wanita itu. I'm gonna let y'all know now. It gets really weird. It's like she acting like she's running from something or hiding from something, but there's literally nobody else in the frame. Like she tweaking. Yeah, it is weird. And the elevator door is not even closing. Like she playing hide and seek or something. But look, this ain't even the craziest thing. Like now the elevator door is closed. This ain't even the craziest thing about this video though. I got like more video to show y'all, and it just gets super weird. So y'all just stay tuned. It's great. Tanpa alasan yang jelas, pintu lift awalnya tidak menutup sama sekali di saat wanita tersebut masih berada di dalam. Namun ketika ia keluar, pintu lift tersebut menutup dengan sendirinya. Menurut Tony, ini tampak aneh karena ia sudah mengoperasikan lift tersebut selama bertahun-tahun selama dia kerja di hotel itu. Dan setelah Arya mengalami peristiwa aneh itu, ia langsung pergi dari hotel tersebut menggunakan taksi online tanpa melakukan check out dan meninggalkan semua barang-barang di kamar hotelnya. Dan ia tidak pernah kembali lagi ke sana. Setelah beberapa menit Arya pergi, Tony mulai memeriksa kamera CCTV dan menemukan sesuatu yang sangat janggal. And y'all think that's crazy? Keep watching like right by that door right there, by that table. Keep watching right over by there. The whole time I'm thinking somebody following her. So we trying to go over the film and just keep watching. Look. My hand is shaking. Right there. What is that? What the heck? Bro, that's a rock from that table right there. Those are stones and those in bowls right there by that table. And that one of them stones just fell on the floor. And there's no way that should happen because there's no wind in there. Wind ain't even gonna do that though. This is crazy, yo. Sebuah batu kecil tiba-tiba meloncat keluar dan terjatuh di lantai lorong, tempat di mana Arya berlari ketakutan. Mengingat peristiwa janggal ini dan sebuah elevator yang berperilaku aneh, Tony meyakini bahwa situasi ini sangat mengganggu. Dan di saat Arya meninggalkan hotel tanpa koordinasi dengan pihak karyawan di sana, bahkan meninggalkan semua barang-barangnya di kamar hotel, ini menjadi sangat mencurigakan. Semakin penasaran, akhirnya Tony kembali memeriksa kamera CCTV. Namun, tanpa ia sadari, ia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. You said what? It's like all my stuff is just left here. It's crazy. No, it's just ridiculous. What the heck is this doing in here? Yo, hold on, y'all. This is crazy. Tony menemukan sebuah alat di area kamar mandi di ruangan Arya sebelumnya. Setelah diselidiki, alat itu adalah alat yang panjang yang biasa digunakan oleh orang asing untuk membuka kamar hotel dari luar. Oh my God. What? Penemuan ini menghasilkan sebuah pertanyaan. Kenapa alat ini bisa berada di kamar mandi Arya? Apa mungkin seseorang telah memaksa masuk ke kamar Arya? Atau apakah ia sendiri yang menyimpannya di sana? Namun semua temuan ini tetap belum bisa menjelaskan hal-hal aneh sebelumnya. Keep in mind there's no construction going on. Nothing. But there's always some type of banging or clattering going on. Tony masih merasa penasaran dengan peristiwa aneh tersebut dan akhirnya
Tony pun kembali memeriksa kamera CCTV. Alright, y'all, so I went back and was looking at the video of that girl from the other day, right? Because I'm thinking maybe somebody must be following her because I found that thing in the bathroom. Like, you know, it makes sense that somebody's probably following her. Because not just any person is going to have that tool. I mean, that tool is for getting inside of rooms. So just keep watching the screen right here, man. I saw something that just... just the housekeeper down there. Right there. I don't know what that This was. is crazy. How do y'all explain that? Somebody explain that to me. This is crazy. Somebody explain this to me. Please somebody explain to me what the hell that just was. Seolah-olah peristiwa sebelumnya masih kurang menyeramkan, dan Tony menemukan hal ini. 3 menit setelah Arya pergi, tiba-tiba sebuah bayangan seperti orang berlari akhirnya tertangkap kamera. Namun anehnya, tidak diketahui bayangan siapa itu, karena terlihat jelas di kamera CCTV tidak ada siapapun untuk merefleksikan bayangan tersebut. Meskipun ada seseorang di ujung lorong, orang tersebut sama sekali tidak mirip dengan bayangan yang muncul. Apakah mungkin bahwa Arya sebenarnya sedang tidak berhalusinasi? Tony berpikir demikian, dan Tony meyakini bahwa ini adalah gangguan dari entitas lain yang tinggal di hotel tersebut. Karena dia memiliki beberapa video klip sebagai bukti bahwa sesuatu yang tidak dapat dijelaskan telah terjadi di hotel di mana ia kerja. Lalu, apa yang sebenarnya dilihat Arya pada saat itu? Dan apa yang membuat Arya bertingkah aneh di saat ia berada di dalam lift? Seperti di beberapa video lainnya, peristiwa ini masih menjadi misteri. Video berikut ini diunggah oleh seorang perempuan bernama Amy yang memberikan konteks bahwa di suatu malam sebelum tidur, adik perempuannya terlihat panik dan sangat ketakutan karena tampaknya ia telah melihat seseorang berdiri di kamar mandinya. Where? And tall. He's tall? Do you still see him? Is he still in there? Yeah. Yeah? You want to show me where? In the shower? Okay. Are you sure you saw him? Yeah. Tentu saja, bahkan Amy sendiri merasa ketakutan dengan hal ini. Amy yakin adiknya tidak mungkin mengada-ngada karena dia mengenal saudarinya dengan baik dan dia tidak mungkin melakukan hal bodoh seperti itu. Meskipun dia merasa ketakutan, ia mulai melupakan peristiwa di malam itu. Singkat cerita, setelah beberapa malam berikutnya, Amy pun akhirnya melihat seolah-olah ada seseorang di balik kamar mandi tersebut. Dan dia mulai merekamnya. That literally fell from up there.
Entah bagaimana, alat smoke detector di kamar mandi terjatuh dengan sendirinya. Dan Amy merekam tepat di depan cermin yang menghadapnya. Tiba-tiba, selimut di tempat tidur Amy menyingkap dengan sendirinya. Seolah-olah ada yang mengangkatnya. Dan bahwa kita bisa melihat dari rekaman tersebut bahwa tidak ada siapapun yang menggerakkannya. Dan yang lebih mengerikannya di sini adalah Amy melihat apa yang adiknya lihat di hari sebelumnya. Ada sosok pria berdiri di ruangan yang sama. Do you still see him? Is he still in there? Yeah. Yeah? Tidak banyak informasi yang diketahui tentang peristiwa mengerikan ini, selain bahwa Amy dan adiknya terlihat sangat ketakutan setengah mati. Namun seperti biasa, apa pendapat Anda tentang video ini? Pada hari Kamis di siang hari, seorang ibu dan anak terlihat bergegas berlari untuk masuk ke apartemen milik mereka. Setelah mereka tahu bahwa ada seseorang yang tidak mereka kenal mengikuti mereka. Orang tak dikenal tersebut terekam kamera ring yang menempel di depan pintu. Namun bagi sang ibu, kamera ring tersebut tidak hanya merekam orang yang tak dikenal yang bertingkah aneh. So I'm sitting here looking at this ring camera footage, and I don't understand how I didn't see this, because this is ridiculous. Bertepatan dengan peristiwa ini, ada satu kejadian yang membuat sang ibu kebingungan. Perhatikan baik-baik. I just called the police. Get out front of my door. This is the last time I'm gonna tell you. Get out front of my door right now. The police on the way. Go. Di saat kamera tersebut sedang merekam, sang ibu tidak menyadari ada satu kejadian yang tak masuk di akal. Pintu apartemen nomor 23 secara pelan-pelan terbuka dengan sendirinya. Pintu ini terbuka untuk beberapa detik dan kemudian pintu itu pun tertutup kembali. Ini tidak menjadi alasan untuk merasa takut bagi Jasmine, sang ibu. Di keesokan harinya, Jasmine kembali memeriksa ring kamera dan melihat sebuah peristiwa yang membuatnya merasa khawatir. In the 3 years that I've lived here, I have never seen this door come open. Ever. Like, you can't. But in the video, you saw the door just came open. Who opened the door? Like, look at that. Like, pitch black. Like, make it make sense. Like, how? How? I don't know. It don't make sense. Jika pintu apartemen tersebut memang telah dikunci selama bertahun-tahun, lalu bagaimana bisa pintu tersebut terbuka begitu saja? Jasmine pun kebingungan. Namun di saat ia penasaran dan ingin melihat lebih jauh ke dalam ke kamar tersebut, dengan memperbesar tampilan kamera ring, ia merasa ada yang aneh di kamar tersebut. Just look, watch this. The door comes open. There's nobody there. Meskipun situasi ini jelas sangat aneh dan membingungkan, dan apa yang terjadi selanjutnya terasa mengganggu, disinilah semuanya dimulai. Karena setelah Jasmine memanggil petugas apartemen untuk meminta membuka kamar tersebut, mereka menemukan hal-hal yang sangat mengerikan. Berikut videonya. Okay, y'all, so property management sent somebody up to come take a look, so I'm gonna let him do what he do, and I'm gonna stay back here. The light works. You say the light works? Y'all, he said the light works. Oh, Lord. What is that? These holy
Y'all. What the hell is going on? Y'all see all these little kids? Who the hell put kids' shoes up in there? What the? So how did? So hold on, because no, this other day the door came open when I was in here. So if the door came open, like Nah, I'm sorry. I'm not. Okay, y'all. So remember the thing? I thought it was a snake. I really thought it was some plastic, but y'all, I'm not gonna get close to this. This is real snake skin. Oh my god! Look at this. You can see like, ooh. Oh my god. Look at that. Ini aneh, setumpukan sepatu anak kecil dengan berbeda ukuran ditemukan di dalam kamar 23. Dan yang mengerikannya adalah sepatu-sepatu ini jumlahnya banyak sekali. Menurut keterangan Jasmine, hal ini mungkin mengindikasi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Dan mungkin ini adalah sebuah fenomena paranormal. Namun sebelum ia menghubungi polisi, ia menyadari sesuatu dalam videonya yang membuatnya sadar bahwa ini bukan seperti apa yang ia bayangkan. Ini adalah sesuatu yang membuatnya lebih mengkhawatirkan. So I'm looking back at this video that I took with the property manager guy, right? And I noticed something in them pile of shoes. Those frozen Elsa boots, whatever you want to call it, those boots are my daughter's. Like, I'm gonna show y'all a picture that me and my daughter took, like, I want to say like 2 months ago. Yo, this is crazy because I really thought she just lost them at school. Those shoes belong to my daughter. Setelah melihat potongan klip tersebut, sebuah pertanyaan muncul. Bagaimana bisa sepatu anak perempuannya bisa sampai di sana? Meskipun Jasmine belum mengetahui alasannya, ia memiliki firasat buruk tentang semua ini. Jasmine pun kemudian memperlihatkan video-video rekamannya ke pihak manajemen properti. Dan semua penghuni apartemen tersebut tahu bahwa kamar tersebut kosong selama bertahun-tahun. Dan kemudian si Jasmine ini menarik kesimpulan yang sangat mengejutkan. Somebody in this building must be going around here just collecting shoes. And I'm not gonna say collecting, stealing little kids' shoes around here. I've talked to at least 2 or 3 different people in this building who have said that their children been missing shoes. So I'm thinking that somebody has access to that room and they're going around stealing shoes and then taking them and putting them in there. They're just putting shoes in the room. Like it just none of this makes sense to me right now. None of it. Jasmine memberikan pernyataan bahwa ada seseorang di gedung ini yang memiliki kunci dari kamar 23 dan mencuri beberapa sepatu anak untuk dikumpulkan di kamar tersebut. Meskipun manajemen properti telah membuang semua sepatu dan mengganti kunci pintu nomor 23, mereka pun menyuruh Jasmine untuk selalu waspada. Namun karena penasaran, si Jasmine ini akhirnya memasang sebuah perangkap. Okay, y'all, I'm finna get to the bottom of this. See these little shoes right here? Put them here as bait, right? Bought some real cheap shoes, just, little kid shoes or whatever. But what I did was, I got me a plant, right? A little cheap plant too. But look what's inside the plant. Hopefully y'all can see it. Hopefully nobody else see it, but... Jasmine percaya siapapun yang nantinya mengambil sepatu yang ia simpan sebagai perangkap dan membawanya ke kamar 23. Namun setelah menunggu sekian lama, tidak terjadi apa-apa. Sampai pada malam ketiga, ada suatu pergerakan yang menurut Jasmine ini mengerikan.
Entah bagaimana salah satu dari sepatu bot bergerak dengan sendirinya, seolah-olah seperti melompat dari tanah. Bahkan tetangga sebelah yang tinggal di satu lorong dengan Jasmine pun terlihat ketakutan dan terkejut. Namun yang diceritakan oleh tetangganya inilah yang membuat peristiwa ini semakin mengerikan. Ternyata alasan dia keluar dari apartemennya adalah bahwa ia telah mendengar suara yang terdengar seperti tangisan bayi di luar pintunya. Namun di saat dia keluar, dia baru menyadari bahwa tangisan itu berasal dari dalam ruangan kamar 23. Menyadari hal ini, dia berjalan kembali dengan rasa takut yang mendalam. Tidak dapat dipastikan bahwa tetangganya ini benar-benar mendengar tangisan bayi atau tidak, karena hal tersebut tidak menjelaskan bagaimana sepatu bot itu bergerak dengan sendirinya. Inilah yang membuat Jasmine ketakutan. Sampai saat konten ini dibuat, tidak banyak informasi yang bisa kami dapatkan tentang kisah ini. Dan Jasmine sudah tidak pernah lagi mengunggah video-video terbaru mengenai kisah ini. Namun seperti biasa, sampai kami mendapatkan info terbaru, peristiwa mengerikan ini akan tetap menjadi misteri. Pada tanggal 2 Maret di tahun 2025, seorang wanita bernama Janet baru saja pindah ke apartemen barunya. Tanpa ia sadari bahwa ia akan merekam sesuatu yang sangat mengganggu di saat ia pindah ke sana. Di saat ia memindahkan semua barang-barangnya ke tempat barunya, ia mendokumentasikan seluruh proses dari saat ia memasukkan barang-barang sampai ia membereskannya. Namun, di saat ia sedang merekam beberapa gerakan tariannya, ia mengalami sebuah peristiwa aneh. Can I help you? Remember? We're friends. No, I don't remember. I don't remember. Please get out of my apartment. Please get out of my apartment. Please go of my apartment. Seorang pria yang tidak ia kenal sama sekali tiba-tiba muncul di tengah rumahnya. Meskipun tidak ada informasi yang jelas tentang apa yang terjadi saat peristiwa itu, orang-orang yang telah melihat video ini merasa kebingungan dengan hal-hal aneh yang terekam kamera di saat peristiwa itu. Entah bagaimana, di saat Janet berlari keluar, pintu apartemennya tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Saking paniknya, Janet tidak menyadari hal tersebut. Okay, update. I'm just as confused as you guys are. I have no idea what happened. All I know is whatever happened, I'm grateful to whatever opened this door, because if this didn't open, I don't know, some things probably would have happened. So. Beruntungnya, Janet selamat atas peristiwa tersebut dan langsung mendapatkan bantuan dari pihak kepolisian setempat. Namun, apa yang baru saja ia alami tidak sebanding dengan apa yang akan ia hadapi. Hanya beberapa malam berikutnya, di saat ia sedang merekam sebuah video lucu tentang dirinya bersama dengan kucingnya, hal mengerikan pun tertangkap kamera.
Sepertinya si penyusup di video pertama ternyata bukanlah satu-satunya kehadiran yang tak terduga di apartemen barunya. Di atas kasur miliknya terlihat jelas buah lekukan mulai terbentuk, seolah-olah ada sesuatu yang berbaring di atas kasur. Namun kemudian lekukan lainnya mulai muncul begitu saja dan membuat Janet sangat panik dan ketakutan. Dengan spontan dia bergegas berlari ke sudut lain di kamar itu. Ia berusaha untuk tetap tenang. Dari sudut Jasmine, kita hampir tidak bisa melihat beberapa lekukan. Namun jika dilihat lebih dekat, tampaknya seperti ada bintik hitam atau sesuatu yang serupa di atas tempat tidur tersebut. Terkejut dan merasa panik atas peristiwa ini, akhirnya ia pun keluar dan meminta pertolongan polisi, dan ia berakhir menginap di rumah tetangganya bersama dengan kucingnya. Meskipun polisi telah menangkap seorang penyusup yang masuk ke rumahnya saat itu, namun dalam kasus ini polisi pun kebingungan dan mereka tidak memiliki penjelasan mengenai apa yang terjadi saat itu. Meskipun begitu, ini bukanlah satu-satunya kejadian yang pernah dia alami di rumahnya tersebut. It was right there between the green table and the bed, against the wall like this. No. Oh my God. Tell me how I saw someone. Setelah melihat beberapa peristiwa di video tersebut, muncul sebuah pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi di apartemen barunya si Janet? Ia terus membagikan video tentang situasi dan kondisi apartemen terbarunya. Namun untungnya, Janet tinggal dengan rasa damai saat ini. Dan ia tidak pernah mengalami kejadian-kejadian aneh seperti sebelumnya. Ladies and gentlemen, saya Babak Nizar dan terima kasih sudah menonton.